Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berjumpa kembali kita di pertemuan ke berapa ini ya? Pertemuan berapa ini? 13. 13 ya? Kayaknya 13 ya. Oke, berjumpa lagi kita di pertemuan ketiga ini. Kita akan membahas tentang evaluasi, audit, pelaporan dan penyelesaian proyek. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang apa namanya tuh? Apa tuh kemarin? Tentang pengendalian proyek. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan? Oh ya, sebelum kita masuk, Ridwan mau record? Iya, Pak. Ridwan, mana nih Ridwan ini? Ini dia nih. Dah. Silakan. Oke, minggu kemarin kan kita sudah membahas tentang pengendalian proyek ya, bagaimana caranya kita mengendalikan proyek yang kita lakukan agar sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan. Nah, setelah kita lakukan pengendalian, kita sebelum kita bisa melakukan pengendalian, kita gimana ya, Cak? Gimana maksudnya? Gini, pengendalian itu kemarin kan menyusun laporan berdasarkan data-data yang ada di lapangan. Nah, ya kan, pengendalian minggu kemarin itu. Pengendalian proyek itu kita mencari data-data yang ada di lapangan, segala sumber, kemudian kita susun dan kita buat sebuah laporan. Dan kemudian kita berikan sebuah timnya itu memberikan sebuah sebuah cara untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, sebenarnya di dalam pengendalian tersebut itu tercantum atau sudah masuk ke dalam evaluasi dan audit. Karena ketika kita mau mengendalikan suatu proyek, maka kita perlu yang namanya data. Setelah data kita olah dan kita berikan jalan keluarnya, penyelesaiannya. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan penyelesaian tersebut, memberikan penyelesaian, kita harus adakan yang namanya evaluasi dan audit. Nah, jadi di materi kita kali ini, kita agak lebih dalam lagi nih. Apa yang kita evaluasi, apa yang kita audit. Ya. Kalau kemarin itu masih secara umum, nah ini agak sedikit masuk ke dalam kita ya. Di masalah evaluasi, audit, kemudian pelaporan dan penyelesaian proyeknya. Oke. Nah, nih, oke. Jadi setelah proyek kita itu berjalan dan selesai, ya, kita perlu melakukan tindakan yang namanya tindakan evaluasi. Nah, dalam hal ini, kalau di penjelasan di sini, bahwa kalau pengendalian proyek itu kita lakukan pada saat proyek berlangsung. Tetapi evaluasi itu dalam hal ini, dari kata-kata ini, bisa dilakukan di dua area atau di dua siklus hidup proyek. Yaitu di saat kita melakukan pekerjaan proyek dan setelahnya. Kalau proyek itu sudah selesai, kita tetap lakukan evaluasi. Nah, ya jadi
kalau evaluasi ini intinya lebih bersifat menilai, evaluasi. Kalau mengendalikan itu lebih bersifat tindakan. Nah, tindakan. Kalau evaluasi hanya menilai, dari penilaian yang kita dapatkan, baru kita bisa lakukan pengendalian, tindakan. Nah, tapi pengendalian kemarin itu fokus pada saat pekerjaan masih berlangsung, ya pengendaliannya. Nah, kalau dievaluasi bisa pada saat proses masih berjalan maupun pada saat selesai. Nah, pengendalian ini akan mengikuti kegiatan evaluasi dengan tindakan koreksi. Nah, dalam tahapan manajemen, evaluasi biasanya ditempatkan setelah pengendalian, biasanya. Oke, nah tujuannya evaluasi proyek itu yang utama adalah untuk mengungkapkan di mana telah terjadi permasalahan dan membuka semua potensi permasalahan yang ada. Ya, jadi kalau setelah kita lakukan pengumpulan data, kemudian di situ kita bisa melihat bahwa wah ternyata di sini di bagian proyek subproyek ini kegiatan ini ada menimbulkan potensi nih, potensi masalah atau oh di sini ada permasalahan nih. Mungkin permasalahannya adalah contohnya banyak pekerjanya ini yang tidak menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu, ya. Nah, sehingga evaluasi yang dihasilkan ini itu akan memberikan pemahaman bagi semua pihak mengenai status proyek sehingga sebelum diadakannya evaluasi perlu adanya tindakan pelaporan. Nah, karena dari data-data, bahan-bahan yang didapat dan informasi yang dilaporkan akan bisa dievaluasi. Nah, evaluasi juga berguna untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik terhadap proyek di masa mendatang. Nah, kalau yang penjelasan pertama tadi, tujuan utamanya itu mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Baik itu pada saat melakukan proyek atau pada saat setelah proyek baru kita evaluasi secara menyeluruh. Sama seperti kita kalau misalnya teman-teman mahasiswa melakukan suatu kegiatan ya, kegiatan mahasiswaan, mungkin seminar atau apa, setelah acara selesai kita pastikan ngumpul lagi, kemudian kita lakukan evaluasi. Nah, kegiatan evaluasi itulah yang disebut dengan evaluasi proyek ini. Sehingga setelah kita evaluasi, kita tahu nih, oh ada permasalahan ini. Sehingga nanti ke depannya, kalau ada proyek atau ada kegiatan yang hampir sama, itu kita sudah tahu nih permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sudah tahu potensi-potensi yang bakal kita hadapi nanti. Nah, atau kalau kegiatannya itu berbeda. Nah, walaupun kegiatannya berbeda, tetap kita sudah punya pengalaman menganalisa potensi-potensi apa yang mungkin akan terjadi. Nah, itu jadi fungsinya evaluasi proyek. Nah, evaluasi proyek ini ada dua macam berdasarkan teori. Yang pertama, evaluasi formatif. Yang kedua adalah evaluasi ringkas atau summary evaluation. Nah, evaluasi formatif ini evaluasi yang dilaksanakan setiap tahap dalam siklus proyek, setiap tahapnya, ya. Dari tahap yang hidup, berkembang, gitu kan, sampai tahap mati, sampai selesai, itu ada kegiatan evaluasi. Nah, evaluasi itu disebut dengan evaluasi formatif. Nah, tujuannya ini memberi tanda perlu tidaknya dilakukan tindakan koreksi. Jadi, setelah kita evaluasi, kalau perlu ada tindakan koreksi, berarti kita melakukan pengendalian terhadap proyek tersebut. Nah, kemudian jenis evaluasi yang kedua adalah evaluasi ringkas, ya, atau summary evaluation. Nah, evaluasi ini dilakukan setelah proyek itu selesai. Ya, setelah proyek itu selesai. Kalau yang formatif pada saat proyek berlangsung, kalau yang ringkas pada saat ringkasan ya, maksudnya evaluasi ringkasan itu summary evaluation itu evaluasi yang dilakukan setelah proyek selesai. Nah, ini penting khususnya sebagai masukan untuk pengelolaan proyek yang akan kita hadapi atau yang akan kita kelola lagi di masa mendatang. Ya. Nah, salah satu alat evaluasinya yang di dalam evaluasi ringkasan ini adalah audit proyek. Nah, sekarang kita bahas apa itu audit proyek. Nah, kalau audit itu adalah pemeriksaan menyeluruh terhadap manajemen mulai dari metodologi, prosedur, anggaran, pengeluaran, dan tingkat penyelesaian. Nah, kalau ada kata-kata proyek berarti kita melakukan pemeriksaan secara menyeluruh tadi itu
pada proyek yang kita lakukan, nah, yang kita kerjakan. Nah, kalau misalnya audit keuangan, berarti pemeriksaan menyeluruh terhadap keuangan, mulai dari metodologinya, prosedurnya, anggaran, pengeluaran, tingkat penyelesaian. Audit kepuasan pelanggan, berarti kita memeriksa menyeluruh terhadap manajemen, bagaimana mulai dari metodologinya, prosedurnya, anggaran, pengeluaran, dan tingkat penyelesaiannya. Nah, itu semua itu kita anukan. Jadi audit itu artinya itu ya, tergantung ujungnya apa. Jadi ujungnya itu adalah objeknya. Nah, biasanya isi dari laporan audit itu mencakup 6 hal, ya, 6 hal. Nah, yang pertama, status proyek yang sekarang. Ya, status proyek yang sekarang ini berisi apakah pekerjaan proyek yang sudah kita tetapkan itu sudah kita kerjakan sesuai dengan rencana atau belum. Nah, itu kita jelaskan tuh di situ pekerjaannya. Kalau misalnya belum, kenapa? Kalau misalnya sudah dikerjakan, penjelasannya juga tetap ada penjelasannya juga. Nah, kemudian yang kedua, isi laporan audit itu meliputi status proyek di waktu berikutnya. Nah, maksudnya di dalam poin ini adalah perlu atau tidaknya kita melakukan perubahan jadwal. Misalnya gini, ini untuk menjawab masalah yang ada di proyek yang di poin pertama, proyek sekarang. Ketika proyek sekarang itu sudah dikerjakan sesuai dengan rencana, makanya poin kedua ini perlu nggak sih kita lakukan perubahan jadwal atau tetap aja? Bisa iya, bisa tidak. Kalau kalau iya lakukan perubahan, berarti perubahannya itu kita lakukan percepatan, bukan memundurkan waktu, tapi melakukan percepatan waktu. Nah, kita lakukan revisi lagi. Kalau tidak, ya udah sesuai dengan yang kita sepakati dari awal. Nah, jadi dan itu juga perlu kalau terjadi perubahan-perubahan jadwal, itu juga kita berikan penjelasan karena apa alasannya, ya alasannya dikarenakan apa perlu adanya perubahan jadwal. Nah, kemudian poin ketiga adalah status mengenai pekerjaan yang cukup krusial. Ya, yang ini maksudnya ini adalah proyek-proyek yang kalau di kurva kemarin itu adalah lintasan kritis. Kegiatan yang apabila pekerjaan tersebut molor atau cepat, itu akan mempengaruhi semua kegiatan yang sebaik sebelumnya maupun setelahnya. Nah, jadi ini pekerjaan yang cukup krusial. Nah, ini berisi apa? Kemajuan apa yang sudah dilakukan terhadap tugas atau pekerjaan tersebut yang menentukan gagal atau berhasilnya suatu proyek. Walaupun pekerjaan yang krusial itu misalnya dikerjakan pada 4 minggu lagi misalnya, kita tetap ada prepare nih. Kemajuannya apa? Oh, data-datanya sudah. Oh, kegiatan yang pendukungnya ini sudah sekian persen sudah mendukungnya. Oh, ternyata kita sudah ada lakukan kontrak kerja dengan yang subkon ini untuk menyelesaikan yang ini. Nah, itu kita jelaskan juga di dalam sini di poin ketiga ini. Nah, kemudian yang poin keempat itu pengenalan risiko. Pengenalan risiko ini berisi apa dan bagian mana dari manajemen proyek yang kira-kira berpotensi mendatangkan kerugian dan kegagalan proyek. Nah, jadi setiap kegiatan itu kita identifikasi. Kegiatan awal ada nggak ini potensi untuk mendatangkan kegagalan? Ada nggak potensi untuk mendatangkan keberhasilan? Intinya bisa pekerjaan ini sesuai dengan tujuan bahkan lebih. Nah, intinya memuaskan itu. Ada nggak nih kita identifikasi semuanya. Nah, sehingga di sini kita belajar bagaimana identifikasi permasalahan itu bukan hanya permasalahan yang negatif, tetapi yang positif juga, ya. Nah, biasanya kalau kita kan identifikasi itu yang negatif ya semua. Nah, ini tidak, kita diminta untuk mencari kita identifikasi permasalahan yang memberikan dampak positif bagi kegiatan kita. Oke, nah berikutnya yang kelima, informasi yang bermanfaat bagi proyek lain. Nah, ini berisi pelajaran apa yang bisa diambil dari proyek yang diaudit untuk diterapkan pada proyek lain yang akan kita kerjakan atau yang sedang kita lakukan. Nah, maksudnya sini adalah
informasi yang kita lakukan ini dari hasil audit ini bisa sebagai landasan atau acuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kegiatan proyek lain pada saat waktu yang bersamaan. Misalnya kita punya kegiatan proyek itu misalnya ada 4 misalnya. Nah, di salah satu proyek kita sudah lakukan evaluasi. Oh, ternyata potensinya seperti ini. Wah, ini bisa nih kita audit juga nih di proyek yang lain. Kita lihat ini benar nggak potensinya ini terjadi. Ini jangan sampai kalau terjadi. Nah, itu bisa kita sebagai jadikan dasar acuan. Atau bisa juga kita sebagai dasar ketika nanti kita dapat proyek baru. Nah, ketika dapat proyek baru, oh ternyata kalau kita negosiasi kontrak dengan user ini alotnya seperti ini. Jadi kita harus prepare nih kayak gini. Nah, itu jadi informasinya sebagai informasi ya. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah keterbatasan audit. Nah, dan keterbatasan audit ya. Jadi asumsi dan batasan ini ini di dalam keterbatasan audit ini berisi asumsi dan batasan-batasan yang kita gunakan untuk mengaudit sesuatu sehingga menghasilkan data tertentu. Nah, batasannya apa saja? Nah, biasa kan kalau kita lakukan penelitian ada batasan permasalahan. Ya kan gitu kan. Ada batasan penelitian, batasan permasalahan. Nah, itu sama seperti ini juga. Kita lakukan audit, kita pakai batasan. Batasannya kita nih sampai mana sih auditnya? Bisa nggak terlalu jauh lagi? Ternyata tidak bisa terlalu jauh karena terlalu banyak asumsi. Nah, asumsi tetap perlu digunakan apabila adanya potensi-potensi yang mungkin mendatangkan sesuatu kepada kegiatan proyek kita. Ya. Jadi asumsi sama batasan itu harus kita jelaskan di laporan audit ini. Nah, berikutnya, kalau tadi apa saja isi-isinya, ya, apa saja isi-isi ada 6 poin. Nah, kalau yang sekarang bagian-bagian dari laporan audit, bagian-bagiannya apa saja. Yang pertama pendahuluan, seperti biasa. Pendahuluan ini menjelaskan tentang mengenai tujuan proyek kita apa. Yang kedua status sekarang. Nah, status sekarang itu sama seperti yang tadi kan poin pertama tadi. Status sekarang itu di status sekarang ini itu melaporkan berdasarkan waktu dilakukan audit dan mencakup ukuran-ukuran performansi seperti ada biaya. Nah, biaya ini di dalamnya kita membandingkan biaya aktual dan yang dianggarkan berdasarkan periode waktu. Kemudian yang kedua adalah status penjadwalan. Nah, di dalamnya ini melaporkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Nah, identifikasi beberapa bagian dari proyek yang sudah diselesaikan, kemudian berapa persen tugas-tugas yang belum terselesaikan, dan berapa estimasi waktu penyelesaiannya. Nah, ini berkaitan sama jadwal. Kita jelaskan di dalamnya itu seperti ini. Kemudian kita laporkan juga status sekarang tentang kemajuannya. Nah, kemajuan ini berisi membandingkan antara pekerjaan yang sudah selesai dengan sumber daya yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya. Nah, alat bantunya ini bisa berupa grafik yang menggambarkan hubungan antara waktu dengan biaya aktual, waktu dengan biaya yang dianggarkan, waktu dengan biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang terselesaikan. Nah, jadi maksudnya di sini waktu dengan biaya yang dianggarkan itu waktu dengan biaya yang dianggarkan secara keseluruhan, ya. Kemudian ada juga grafik yang menggambarkan antara hubungan antara waktu dengan biaya yang dianggarkan untuk pekerjaan yang terselesaikan. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih di kemajuan sini. Misalnya biaya yang kita anggarkan itu lebih kecil daripada yang kita anggarkan sebelumnya dengan waktu yang sesuai dengan penjadwalan kita. Nah, kita bisa lihat, oh ternyata kita bisa saving biayanya sekian dengan waktu yang sesuai dengan kita jadwalkan. Atau pekerjaan tersebut kita bisa percepat, kemudian kita bisa melihat ternyata biaya yang kita keluarkan ini agak lebih besar nih. Nah, karena kita mau mempercepat
mungkin kita berikan yang namanya insentif segala macam. Nah, itu terlihat di sini di kemajuan. Kemudian yang terakhir adalah tentang kualitas. Ya, di bagian kedua tentang status sekarang ini adalah kualitasnya. Nah, ini berisi tentang tingkat pemenuhan produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, ini perlu diungkapkan ya di bagian ini, yaitu tentang prosedur pengendalian kualitas serta bukti-bukti hasil pengujiannya. Contohnya ini adalah misalnya gini, kualitasnya kalau kita jembatan Mahulu kan sudah retak tuh sekarang. Itu ada pelaporannya. Waktu kita lakukan audit proyek tersebut, kita berikan atau kita lampirkan prosedur pengendalian kualitasnya. Misalnya ketika ukuran semen ini ya, ukuran campuran semen untuk pondasi ini perbandingannya sekian, sebelum kita bangun atau kita buat jembatannya, kita buat dulu sampelnya. Kita buat seperti kubus, kemudian dengan campur yang kita tetapkan, kemudian kita analisa ya. Kita analisa di lab PU bisa, atau di labnya Balitbangda juga bisa, tentang daya tahan beton ya, kuat beton. Nah, di situ ada tentang kelenturannya, waktu torsinya, kemudian bukan torsi, momentumnya, kemudian apalagi ya, kelenturannya, kemudian kuat tekannya. Nah, itu semua semua uji coba tersebut kita lakukan, kemudian kita berikan yang namanya hasil yang pengujiannya kita lampirkan. Nah, sehingga ini bisa kita lihat nih bahwa kalau dengan perbandingan sekian-sekian, kuat tekannya sekian loh. Dia mampu menopang beban sekitar sekian puluh ton. Kalau kita ubah perbandingan sekian-sekian, mampu sekian 100 ton, ratusan ton misalnya. Nah, itu kita lampirkan semuanya tentang kualitas-kualitas tersebut ya di status sekarang. Kemudian status proyek di waktu yang akan datang. Yang ketiga. Nah, bagian ini berisi kesimpulan auditor berkenaan dengan kemajuan proyek. Selain itu disertai juga dengan rekomendasi berupa saran-saran perubahan mengenai aspek teknis, jadwal atau anggaran terhadap pekerjaan-pekerjaan yang tersisa. Nah, jadi setelah kita lakukan satu tahap siklus, ternyata kita ada proyek berikutnya nih, ya ada pekerjaan yang berikutnya yang masih belum terselesaikan. Nah, ini kita jelaskan juga di bagian ini. Kemudian rekomendasi apa nih? Perlu nggak sih kita lakukan penambahan biaya? Perlu nggak sih kita lakukan revisi penjadwalan? Perlu nggak sih kita berikan yang namanya pengaturan SDA lagi, ya sumber daya lagi? Perlu nggak? Nah, itu semua dijelaskan atau dipaparkan di status proyek di waktu yang akan datang. Nah, berikutnya yang keempat adalah isu manajemen yang penting. Ya, isu manajemen yang penting ini penting banget, penting sekali dimasukkan ke dalam laporan karena ini berhubungan dengan pencapaian tujuan proyek yang itu dirasakan oleh seorang auditor. Itu perlu mendapatkan pemantauan atau perhatian yang lebih intensif dari manajemen senior. Nah, pembahasannya ini secara singkat mengenai tawar-menawar antar waktu, biaya, dan performansi, sehingga informasi ini penting untuk manajemen senior, agar manajemen senior tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat. Maksudnya ini adalah gini, isu-isu yang penting. Contoh seperti tadi untuk kuat beton tadi. Ketika sudah kita lakukan analisanya, ternyata kita dapatkan perbandingannya itu sekian. Udah kita dirikan tiangnya untuk fondasi segala macam. Nah, seiring berjalannya waktu, proyek pendirian fondasi sudah selesai. Kemudian kita lakukan membuat beban di atasnya, ya. Nah, baru sekitar 20% pembuatan beban di atasnya. Nah, ternyata ada pergeseran atau ada terdapat keretakan. Nah, disinilah dimasukkan di isu manajemen yang penting. Jadi ternyata, wah ada keretakan nih. Ini bagaimana? Apakah tetap kita lanjutkan atau tidak? Nah, di sini auditor itu kan merasa penting tuh si orang auditor. Kayaknya ini penting banget nih. Karena ini kalau baru 20% sudah ada keretakan. Bagaimana kalau 50%?
Bagaimana nanti kalau sudah jadi dilewati sama pejalan kaki, jangan-jangan langsung runtuh. Nah, itu isu-isu penting yang perlu diungkapkan oleh seorang auditor, dan itu dimasukkan di poin keempat ini, di bagian yang keempat. Nah, kemudian analisis resiko. Analisis resiko ini menjelaskan tentang resiko yang ada di dalam proyek serta akibat yang ditimbulkan pada biaya, waktu, dan performansi proyek. Nah, ini mengemukakan jika seandainya ada alternatif-alternatif yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan resiko ini. Jadi di analisis resiko ini kita jelaskan resiko yang terjadi apa. Nah, kemudian kita kemukakan ada nggak sih solusi alternatif yang bisa kita gunakan sehingga itu bisa sebagai ini. Itu ada kaitannya dengan nomor 4 sehingga manajemen senior ini bisa punya bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Nah, karena di sini ada analisis resiko. Nah, yang terakhir adalah keterbatasan asumsi. Nah, poin terakhir ini seperti yang tadi jelaskan bahwa kita harus selalu membuat batasan-batasan dalam hal audit. Tidak mungkin kita batasnya itu overall capek banyak banget, nggak mungkin ya. Ada pertanyaannya. Oh ya, nggak apa-apa dik. Oke. Sebentar. Nah, jadi kita lakukan lakukan yang namanya audit proyek itu harus ada batasannya. Sama seperti kita lakukan penelitian ada batasannya. Sama seperti kita ini menjawab ujian. Menjawab ujian itu sebenarnya ada batasannya. Batasnya dari apa? Dari soal. Misalnya soal ujian itu ada gini misalnya. Hitunglah neraca massa dari proses berikut. Kita udah tahu kan neraca massa nih, batasannya dan neraca massa saja, tidak sampai ke energi. Nah, tetapi kalau soalnya hitunglah proses berikut ini. Hitunglah proses berikut ini. Banyak kan yang dihitung. Bisa neraca massa, bisa energi, bisa spek alat, bisa apa, kan bingung kan. Jadi harus ada batasannya. Nah, sehingga untuk kalau di dalam proyek seperti itu, kita mengaudit proyek, apa yang mau kita audit. Nah, itu apa yang mau kita audit, kita berikan batasannya. Mau audit bagian proyek, audit bagian penjadwalan, audit bagian kualitas. Nah, kita berikan scope-scope-nya, berikan batasan-batasannya. Jadi, kita perlu memberikan batasan-batasan dan asumsi-asumsi yang perlu kita beri masukan agar menguatkan hasil analisa kita, hasil analisis kita. Nah, untuk keterbatasan dan asumsi ini bisa ditempatkan di bagian pendahuluan, ya bagian awal tadi, setelah tujuan proyek ya, di dalam tujuan proyek itu, kemudian atau juga bisa di bagian terakhir dari sebuah laporan. Nah, sehingga auditor ini bertanggung jawab mengenai akurasi dan ketepatan waktu laporan, ya, sedangkan manajemen senior itu bertanggung jawab menginterpretasikan isi laporan dan bagian-bagian lain yang ditemukan oleh seorang auditor. Nah, jadi karena auditor itu dikejar waktu sama ketepatan isi laporan, si manajemen senior ini maunya data yang akurat sehingga dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, sehingga perlu adanya batasan sama asumsi yang mendasari laporan tersebut. Oke, nah itu tentang bagian-bagian dari laporan audit proyek. Nah, berikutnya anggota tim auditor. Siapa saja sih yang termasuk di anggota tim auditor? Nah, itu biasanya dari bagian pertama dari bagian proyek ya. Bukan manajer proyek loh ya, tapi dari bagian proyek. Ya, bukan manajer proyek. Nah, kemudian yang kedua adalah bagian akuntansi. Kemudian bagian teknis di lapangan, kemudian kita ambil juga atau kita undang yang namanya klien kita, klien dan user ya. Kemudian kita masukkan juga bagian pemasaran, manajemen senior juga, kemudian bagian personalia dan bagian kontrak administrator. Nah, fungsinya di sini adalah kalau ada manajemen senior dimasukkan ke dalam tim auditor, agar laporan yang kita berikan tersebut itu sudah ada sedikit pertimbangan oleh manajemen senior, ya.
Nah, sehingga laporan kita itu bisa terarah, hasil audit kita itu bisa terarah. Nah, kemudian kalau kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam anggota tim auditor ini adalah orang-orang yang semua memiliki kepentingan, ya, memiliki kepentingan terhadap proyek. Nah, jadi orang-orangnya itu dimasukkan ke dalam tim auditor. Nah, audit lagi, audit. Hasil audit ini ya dilaporkan kepada manajer proyek dan manajemen perusahaan. Nah, dari hasil ini bisa kita lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek. Setelah kita lakukan evaluasi, baru kita lakukan yang namanya pengendalian proyek. Ya, itu. Nah, jadi di sini ingat, proyek di sini bagian orang-orang yang ada di dalam bagian proyek ya. Entah itu siapa, pokoknya bagian dari proyek ya, atau kepala lapangannya kah. Pokoknya bagian dari proyek, bukan manajer proyek ya, karena manajer proyek itu mendapat laporannya dari hasil audit. Gak mungkin kan manajer proyek terjun juga ke dalam auditor, pastilah dia mau yang bagus-bagus gitu kan. Nah, jadi dia terima aja nih manajer proyek itu. Nah, kemudian ini ada berikutnya kita membahas tentang peninjauan perkembangan proyek ya, atau yang disebut dengan review meeting. Nah, biasanya gini, kalau di proyek itu disebut dengan review meeting ya, peninjauan kembali proyek, review meeting. Kalau di dalam industri itu namanya QC ya. Bukan quality control tapi quality apa tuh? Sebentar. Saya gagal lupa namanya. Bukan quality control, QC. QC itu adalah quality circle ya, quality circle. Jadi kalau quality control kan orangnya kan, itu jabatannya kan. Kalau quality circle itu adalah pertemuan untuk membahas tentang kualitas dari pekerjaan. Kalau di industri. Nah, kalau di proyek itu disebut dengan review meeting. Nah, tujuannya adalah mengetahui masalah-masalah yang berkenaan yang berkenaan dengan jadwal dan biaya, serta bagaimana hal ini bisa diselesaikan. Jadi, kita di dalam review meeting itu membahas tentang masalah-masalah yang berkenaan dengan jadwal dan biaya-biaya, serta bagaimana permasalahan-permasalahan yang berkaitan sama jadwal dan biaya tersebut bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah mengetahui masalah yang mungkin muncul di waktu yang akan datang. Jadi dari hasil pertemuan tersebut, dari tiap-tiap peserta ya, anggota personel itu akan mengungkapkan bahwa misalnya kita barang untuk kegiatan yang 1 minggu lagi ini belum datang. Padahal kita tinggal 1 minggu lagi. Oh, apa tuh barangnya? Iya, ini material seperti semen, pasir, seperti beton seperti besi tulangnya kan, besinya yang ukuran 12. Nah, besi 12 belum datang segala macam. Nah, itu semua dimunculkan di review meeting ini. Karena ini bisa memberikan masa-masa tersebut pasti akan menimbulkan potensi yang akan datang. Nah, kemudian mencari kesempatan untuk memperbaiki performansi proyek. Nah, ini tujuan di dalam review meeting ini, ketika permasalahan itu muncul, pastikan kita memberikan suatu solusi. Kalau sudah mendapatkan suatu solusi, pasti performansi proyek kita ini menjadi lebih bagus. Nah, jadi tujuannya sebenarnya itu sih. Tujuannya sebenarnya bagaimana proyek kita ini sesuai dengan tujuan yang kita buat sudah. Ya, nah review meeting ini masuk ke dalam bagian auditing, ya auditor, kemudian bagian evaluasi juga masuk. Masuk juga di dalam bagian pengendalian proyek juga masuk. Ya, gampangnya gini aja deh review meeting ini, teman-teman yang yang ikut organisasi, contohnya HMTK. Saya nggak tahu ya HMTK ini karena nggak pernah nanya-nanya juga sih. Biasanya kan kalau organisasi tersebut setiap sebulan sekali
setiap sebulan sekali biasanya melakukan yang namanya pertemuan. Ya, pertemuan kita duduk bersama-sama, kita bahas apa nih, permasalahan apa nih yang kita hadapi sekarang, agenda apa yang sudah terselesaikan, agenda apa yang belum terselesaikan, agenda apa yang nanti akan kita kerjakan. Nah, masalah-masalah apa yang muncul, itu semua ada. Nah, itu disebut dengan review meeting. Ya, review meeting. Ya, itu peninjauan kembali tentang proyek yang kita lakukan. Oke. Nah, kemudian ini penyelesaian proyek. Ya, setelah kita lakukan pertemuan, kemudian sudah kita lakukan namanya pengendalian dan pekerjaan itu sudah proyek kita sudah selesai. Nah, maka kita akan bahas tentang penyelesaian proyek. Nah, proyek tersebut bisa dikatakan selesai ya atau berhenti apabila ada 4 faktor ini. Pertama, karena memang pekerjaan sudah selesai. Kalau sudah selesai kan harus dihentikan. Emang mau ngerjain apa lagi? Kan gitu ya. Jadi karena memang pekerjaan sudah selesai. Itu yang pertama. Udah pasti. Nah, yang kedua, adanya faktor yang tidak bisa dikendalikan. Sehingga lebih menguntungkan proyek itu dihentikan daripada diteruskan. Nah, faktor-faktor ini antara lain kelangkaan sumber daya, naiknya harga-harga secara mencolok, kemudian perubahan kondisi pasar dan lain-lain. Ya, perubahan peta politikan di negara atau di daerah tersebut itu juga berpengaruh. Proyek tersebut bisa dihentikan. Contoh, teman-teman pasti udah tahu ya, dengar yang di Jakarta kan ada tuh proyek apa reklamasi pantai ya, seingat saya tuh yang ada A B C D E F G. Nah, yang itu waktu zamannya si Ahok kemarin. Kok gini kan? Banyak tuh setelah dilakukan, diam-diam dilakukan. Tiba-tiba terjadi perubahan peta perpolitikan. Terjadi yang namanya desakan untuk menghentikan proyek. Karena apa? Karena ini mengganggu perairan, mengganggu biota laut, segala macam gitu kan. Nah, akhirnya apa? Udah dihentikan. Karena apa? Ada faktor yang tidak bisa dikendalikan. Kita nggak bisa mengendalikan itu. Sumber daya sudah ada, biaya ada, harga nggak terlalu naik. Tapi terjadi perubahan kondisi perpolitikan atau tekanan dari lingkungan. Nah, kita nggak bisa mengendalikan itu. Kalau kita bisa kendalikan, tetap dilanjutkan. Tapi kalau kita lanjutkan, nanti bisa tawuran, perang, segala macam gitu kan. Nah, akhirnya udah dihentikan aja deh. Daripada kita teruskan, lebih baik kita hentikan dan ini lebih menguntungkan. Misalnya. Nah, itu. Jadi, adanya faktor yang tidak bisa dikendalikan. Nah, yang ketiga, karena tidak mampu mencapai performansi yang diinginkan semula, yang diinginkan pada tujuan proyek. Jadi tujuan proyeknya itu maunya pekerjaan A, B, C, D, E itu tepat waktu kan. Kita sudah ada waktunya. Pekerjaan A itu dilaksanakan selama 2 minggu, pekerjaan B selama 1 bulan, pekerjaan C 1 minggu. Nah, gitu kan. Nah, ternyata sampai baru di pekerjaan A yang tadinya minta 2 minggu, minta 2 minggu tadi ya, 2 minggu, ternyata 1 bulan. Setelah itu, oke deh kita lakukan perubahan jadwal. Kita lakukan nanti yang kegiatan B ini kita lakukan tetap 1 bulan juga. Pekerjaan C kita naikkan jadi 2 minggu. Ternyata pekerjaan B yang tadi 1 bulan berubah jadi 2 bulan. Nah, setelah kita evaluasi, wah, kok kita molor-molor terus nih? Kenapa nih? Kita rugi nih, biaya banyak keluar nih. Kita sudah banyak ngutang sana sini segala macam. Akhirnya itu dalam hal ini dalam tanda kutip adalah gagal. Nah, sehingga proyek tersebut harus dihentikan. Nah, sebenarnya poin ketiga ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan perusahaan tersebut dalam memanajemen proyeknya. Itu. Jadi nomor 3 itu karena itu ketidakmampuan perusahaan tersebut memanajemen proyek yang dilakukan. Nah, jadi sebenarnya itu kesalahan sama perusahaannya ya, nomor 3. Nah, kemudian nomor 4, proyek dihentikan tetapi dibentuk divisi tetap untuk melanjutkan pekerjaan lain yang mirip menjadi kegiatan rutin. Maksudnya di sini adalah gini. Kita melakukan proyek untuk
perbaikan atau untuk meningkatkan manajemen mutu pelayanan konsumen. Meningkatkan manajemen mutu pelayanan konsumen. Nah, kita lakukan proyek tuh. Proyek itu selama 3 bulan. Setelah kita lakukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata apa yang kita lakukan perbaikan itu ternyata menghasilkan perubahan secara global di dalam perusahaan tersebut. Terjadi perubahan yang secara masif sehingga dirasa menguntungkan sekali nih kalau kita terapkan metode seperti ini. Yang tadinya di dalam proyek tadi tiba-tiba itu kita tambah yang namanya divisi khusus ya, karena kita proyek kan divisi untuk mengevaluasi ini. Ternyata perlu nih divisinya ini, ternyata perlu juga nih untuk di bagian-bagian yang lainnya. Nah, akhirnya karena sudah proyeknya itu sudah selesai, waktunya sudah 3 bulan, dan sangat menguntungkan. Yang namanya proyek kan bukan pekerjaan rutin. Nah, sehingga kalau ini proyek ini dihentikan, takutnya tidak mendapatkan keuntungan lagi buat kita. Karena ini perlu nih, manajemen kayak gini perlu, harus ada yang audit segala macam. Nah, ternyata sehingga setelah 3 bulan baru perusahaan tersebut membentuk divisi baru, divisi untuk melanjutkan kegiatan proyek tersebut yang tadinya proyek menjadi kegiatan rutin, sehingga dibentuklah divisi tentang audit internal, tentang divisi tentang pelayanan langsung ke konsumen. Nah, itu jadi bisa dihentikan karena yang nomor 4 itu karena dia bagus, menguntungkan, sehingga dibentuklah kegiatan rutin saja, bukan proyek. Nah, jadi ada 4 nih, mengapa alasan proyek tersebut itu diselesaikan. Jadi ada 4. Oke. Nah, kemudian tanggung jawab penghentian proyek. Nah, ketika proyek tersebut, berdasarkan yang ada 4 tadi ya, proyek itu sudah bisa dihentikan. Nah, tanggung jawab penghentian proyek itu seperti apa? Bagaimana caranya kita melakukan penghentian proyek? Pasti ada langkah-langkahnya. Nggak mungkin kan tiba-tiba, oh sudah selesai ya proyeknya, ya udah deh, mana kuncinya mana? Sini kita kasihkan aja sampai ke usernya. Ini data-data ini ambil, dah gitu aja. Nggak mungkin kan? Pasti ada langkah-langkahnya. Ya, kalau gitu ya itu namanya perusahaan kampungan gitu ya. Tapi kalau kegiatan manajemen yang sudah pro, yang sudah bagus, atau manajemen yang ingin meningkatkan kualitas, nah perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Pertama, yang berkaitan ini ketika berkaitan dengan rencana, jadwal, dan para pemantauan aktivitas penyelesaian proyek. Ya, berkaitan dengan para pemantauan. Berarti yang para pemantauan ini usernya, kontraktornya, dan lain-lain. Ya, pokoknya semuanya deh. Nah, ini yang berkaitan ini pertama apa? Pertama kita harus memperoleh persetujuan dulu dari para manajer fungsional tentang rencana penghentian. Jadi kita berikan dulu penjelasan kepada manajer fungsional bahwa kegiatan kita sudah selesai sesuai dengan jadwal, kemudian biayanya sudah selesai, tidak ada lagi, dan bapak-bapak manajer bisa melihat secara langsung hasilnya. Nah, setelah bapak melihat bagaimana? Apakah boleh dihentikan? Nah, jadi kita meminta persetujuan dulu dari mereka semua, bukan dari satu orang, tapi dari mereka, ya, dari para, karena kan para ya, berarti banyak nih manajer fungsional. Nah, kemudian mempersiapkan dan mengakomodasikan rencana dan jadwal penghentian. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk, ini jadwal sudah selesai besok, ya, sudah selesai, udah besok kita kasihkan, nggak mungkin, pasti, oh sudah selesai, yaudah kita anggarkan, kita lakukan koordinasi, kita bagaimana kita laporkan ini kepada manajer fungsional bahwa kita sudah selesai, sehingga mereka nanti bisa kita minta ke lapangan, melihat dalam ini, nah, dan kita dapatkan persetujuannya. Kemudian kita bisa kemudian kita bisa mengalihkan material sisa dan peralatan-peralatan proyek. Nggak mungkin kan kita tinggalkan itu yang namanya besi, sisa, semen yang berhambur gitu kan, kemudian bekas-bekas kaleng-kaleng cat, keramik yang tidak ada pakai, nggak mungkin lah kita taruh berserakan gitu aja, pasti kita bersihkan. Jadi kita alihkan. Nah, perlu waktu.
Nah, itu kita lakukan tuh, kita rencanakan, kita jadwalkan. Oke. Jadi kemudian kita rencanakan juga untuk menugaskan kembali anggota tim proyek dan sumber daya yang ada pada proyek yang baru yang lain. Apabila kegiatan kita selesai, tiba-tiba nih kita dapat proyek baru. Oh yaudah, kita halt dulu ya. Kita kayaknya nih mau masuk sini-sini aja deh, kayak biasa. Nah, itu kita rencanakan juga ya. Jadi jangan juga ujuk-ujuk langsung tok selesai, enggak ya. Jadi itu. Kemudian kita memantau semua aktivitas penghentian dan penyelesaian proyek. Nah, memantau semua aktivitas berarti para manajer fungsional beserta manajer proyek dan pihak-pihak proyek yang berwenang ya, itu melakukan aktivitas pemantauan semua tuh. Jadi pemantauan di lapangan. Ini gimana, ada yang kurang nggak hari ini gimana. Nah, kemudian ini bagaimana kita mau sudah selesai nih, bagaimana kita tunggu persetujuan. Nah, lagi-lagi tunggu persetujuan dari manajer. Oke, jadi itu ya. Yang poin A berkaitan dengan rencana, jadwal, dan pemantauan aktivitas penyelesaian proyek. Oke. Berikutnya yang kedua, B, berkaitan tentang penutupan semua aktivitas. Nah, ketika sudah kita dapatkan persetujuan dari para manajer fungsional bahwa ya proyek sudah selesai, silahkan Anda bersih-bersih, beres-beres segala macam. Silahkan ini yang bagian-bagian anggota tim proyeknya ini pindah ke proyek yang baru karena kita punya proyek baru. Kemudian silahkan dikembalikan yang namanya urus yang namanya kontrak-kontrak dengan para pekerja, dengan kontraktor, ini dikembalikan peralatannya, silahkan. Nah, ketika sudah ada kata-kata gitu, baru kita lakukan ke langkah kedua, berkaitan tentang penutupan semua aktivitas. Nah, di sini yang berkaitan dengan penutupan semua aktivitas ini, yang pertama adalah menutup semua perintah kerja atau work orders, ya, dan menyetujui penyelesaian semua pekerjaan yang disubkontrakkan. Jadi kita berlakukan memo bahwa tidak ada lagi semua aktivitas pekerjaan di lapangan, kecuali pengembalian barang, nah, penataan kembali ini supaya membersihkan segala macam, nah kecuali itu, atau memang sudah semuanya kita berikan ini, kita tutup pekerjaan kita semua dan saya beri waktu selama 1 minggu. Semua kegiatan di lapangan itu dihentikan dalam waktu paling lambat 1 minggu dari hari ini atau dari surat ini diterbitkan. Nah, udah. Nah, itu work orders. Nah, kemudian memberitahu kepada semua departemen tentang penyelesaian proyek, menutup kantor proyek dan fasilitas lain yang dipakai organisasi proyek. Ya, karena kalau kita tidak tutup, nanti orang lain nanti datang. Ini mana ini pegawai proyeknya nih? Kamu nanya ini. Nah, kalau terbuka, kalau sudah ditutup kan mereka, oh ditutup ya, oh sudah nggak ada lagi ya, oh sudah selesai ya, baru udah selesai, baru tahu kan. Nah, kalau kita buka terus nanti dikira ada terus kan proyeknya gitu. Oke, dan fasilitas-fasilitas lain. Kemudian menutup buku-buku proyek. Kok menutup buku? Nah iya, maksudnya sini menutup buku itu adalah blueprintnya kita simpan, kemudian berkas-berkas, bukti-bukti pembayaran, bukti apa semacam, itu kita simpan, dimasukkan dalam buku, kemudian kita tutup bukunya, kita simpan, itu maksudnya. Menutup buku itu, maksudnya adalah kita simpan semua datanya. Tidak perlu lagi kita buka. Kita simpan, kita rapikan, kita bentuk filing. Nah, kemudian kita memastikan penyerahan semua arsip dan catatan tentang proyek kepada manajer yang bertanggung jawab. Nah, jadi semua divisi-divisi di lapangan itu menutup buku-bukunya, menutup kemudian memfiling segala macam. Hasilnya itu kita berikan kepada manajer proyek. Manajer proyek tuh yang megang semua arsipnya. Ya, semua arsip sama catatan proyek. Nah, itu tentang penutupan aktivitas. Oke, berikutnya yang ketiga adalah berkaitan dengan penerimaan pelanggan. Ini istilah ada terima kunci, istilah gitu ya. Nah, kewajiban dan aktivitas pembayaran. Yang pertama adalah memastikan penyerahan produk akhir atau produk tambahan dan penerimaan user atas produk-produk tersebut. Nah, jadi kita pastikan nih, usernya nerima kunci nggak? Usernya nerima berkas nggak? Usernya nerima semua hal yang diperlukan nggak? Ya,
Usernya nerima nggak yang namanya mungkin dia minta tambahan apa gitu kan, nerima nggak dia sudah? Kita pastikan. Ya, kalau sudah pasti, udah selesai. Nah, kemudian kita komunikasikan kepada user bila semua kewajiban dan dalam kontrak sudah terpenuhi. Kita jelaskan kepada user bahwa Pak, ini semua kegiatan kita sudah selesai sesuai dengan jadwal dengan biaya-biaya yang kita anggarkan. Kemudian Bapak bisa lihat ini ke tempat-tempat ke lapangan, Bapak bisa lihat kewajiban kami sudah selesai semua. Dalam kontrak ini apa-apa saja ini sudah kami selesaikan, Bapak nanti bisa lihat ke lapangan. Nah, sehingga ini kami serahkan produk hasilnya. Nah, itu. Nah, kemudian setelah menyelesaikan ini kita berikan jaminan juga. Kita berikan jaminan bahwa semua dokumentasi yang berkaitan dengan proyek tersebut itu yang ada di dalam kontrak itu sudah selesai. Kita berikan jaminan. Ya, kita berikan jaminan. Kemudian mengirim permintaan pembayaran resmi kepada user. Nah, jarang sekali yang namanya kita langsung terima uang 100%. Jarang sekali, pasti. Nanti sisa 30% atau 20% gitu kan, pas nanti proyek sudah selesai lah. Ya udah, berarti kita ngirim permintaan pembayaran resmi. Pak, proyek kita sudah selesai, tolong bayar sisanya. Nah, ini data-datanya dan kami jamin kami semua sudah menyelesaikan pekerjaan kami dalam kontrak. Jadi tolong Bapak bayar misalnya, atau tolong lakukan pembayaran. Nah, terakhir itu. Nah, kemudian memantau pembayaran user dan mengumpulkan semua pembayaran. Nah, kita harus tetap, kalau sudah kita mengirim permintaan, kita pantau. Sudah dibayar gak nih? Jangan kita lepas aja. Ibaratnya kita pantau nih. Sehari 2 hari kok nggak ada, kita follow up. Pak, gimana nih? Oh, baru 10% Pak, masih ada 20% lagi. Nah, itu. Jadi kita pantau terus. Nah, kemudian yang terakhir adalah memperoleh pengakuan formal dari pihak user tentang sudah dipenuhinya kewajiban yang kita harus lakukan dan membebaskan kontraktor dari kewajiban yang lebih lanjut kecuali adanya garansi. Jadi gini, setelah kita sebelum meminta pembayaran itu kita sudah menjelaskan dulu kita sudah selesai ini, dalam kontrak sudah selesai semuanya kegiatan kita. Bagaimana nih Pak? Bapak sudah melihat lapangan, bagaimana? Apakah proyek kita sudah selesai sesuai dengan yang Bapak inginkan atau tidak? Karena di dalam kontrak seperti ini. Nah, user pasti bilang, oh iya, sesuai dengan kontrak. Ini bagus sekali ini. Udah ada pengakuan kan? Itu dokumentasikan. Nah, kecuali, oh iya, tapi tetap kan nanti dalam 3 bulan atau 6 bulan ini nanti Anda ada orang-orang nanti datang kemari, siapa tahu nanti ada terjadi kerusakan, kan ada garansi kan ya sekitar 1 tahun misalnya. Oh iya, tenang aja Pak, tenang aja, itu tetap nanti kami pantau. Tapi untuk masa proyek ini sudah selesai kan Pak? Nah, tetap kita pastikan gitu. Kita berikan pengakuan, minta pengakuan dari mereka. Oke? Nah, itu ya, itu semuanya tuh. Nah, jadi sehingga semua kegiatan tersebut ya yang dari A, B, C tadi itu semua tanggung jawab punyanya manajer proyek. Jadi bukan bagian-bagian staff atau bagian-bagian lapangan. Itu semua manajer proyek. Karena apa? Karena dari hasil laporan tadi semua ya, laporan audit segala macam itu tadi, audit segala macam tadi, kalau sudah selesai tadi, itu semua yang megang manajer proyek tuh. Ketika manajer proyek sudah selesai, oh, udah selesai ya pekerjaan ini, mulai kita. Ya udah, mana datanya? Mana datanya? Kasihkan ke saya. Nah, manajer proyek yang melakukan itu semua tuh. Datangin usernya, datangin pihak manajemennya, manajemen kita, perusahaan atas senior gitu kan. Nah, itu manajer proyek semua tuh. Nah, tetapi dalam hal ini bisa juga manajer proyek itu minta bantuan nih kepada kontrak administrator atau pihak yang berwenang. Misalnya pada saat pembayaran kontrak, sisa kontrak. Nah, manajer proyek dia nggak paham nih masalah berapa sih tinggal dananya, apa-apa aja ini persen-persenan untuk pajak segala macam, udah mintalah kontrak administrator sama orang bagian keuangan misalnya, nggak apa-apa ya. Jadi manajer proyek itu bisa minta bantuan sama pihak yang lain, bisa, tetapi intinya adalah ini semua tanggung jawab dari manajer proyek. Oke, nah terakhir perpanjangan proyek. Nah, apabila proyek tersebut itu dirasa perlu oleh user atau kontraktor untuk melanjutkan proyek yang sudah berakhir, maka bisa diadakan pembicaraan lebih lanjut tentang proyek baru, ya.
yang berkaitan dengan proyek lama. Nah, ini bisa terjadi apabila pekerjaan lanjutan ini itu untuk memperbaiki operasi produksi yang sudah diselesaikan sebelumnya, atau produk hasil proyek sebelumnya itu tidak bisa beroperasi karena lingkungan yang sudah berubah. Contohnya gini, perpanjangan proyek. Apa ya namanya? Kegiatan kita sudah selesai, ya. Kegiatan kita sudah selesai, sudah sesuai dengan kontrak, kemudian manajer proyek sudah menjelaskan pada manajemen senior sama pihak user. Nah, ternyata di pihak user bilang ini, Pak, itu tadi, proyek sudah selesai sih Pak, tapi itu tadi saya ada ngeliat tuh di toiletnya itu kok airnya nggak ngalir, atau di toilet itu kok airnya ngalirnya kecil banget kayak jarum, atau apa itu buntu misalnya, apa itu di situ saya udah ngeliat itu keretakan. Nah, sehingga perlu namanya perpanjangan proyek. Ya, nah, itu bisa dilakukan kalau tidak ada garansi, ya. Kalau tidak ada garansi, tapi kalau ada garansi, ya itu bukan perpanjangan proyek namanya, pelayanan pada customer namanya. Tapi kalau tidak ada garansi, atau garansinya itu misalnya perbaikan yang pecah-pecah misalnya. Nah, tiba-tiba ketika ketika dicek, wah, kok ini ruangannya kurang terang ya, kayaknya lampunya ini kurang banyak deh. Nah, itu baru perpanjangan proyek. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita diminta oleh user lagi melakukan memperpanjang proyek, maka di kita itu merupakan proyek baru, sehingga dilakukan lagi dari awal, tahapan-tahapan siklus proyek lagi, ya, dari awal. Nah, oke. Jadi itu yang bisa saya sharing pada siang hari ini. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Pak, kalau disimpulkan berarti audit itu seperti pengawas buat manajer proyek ya, Pak? Sama saya mau tanya apa tentang rentang waktu buat laporan termasuk review meeting audit itu biasanya berapa lama? Dan tadi Bapak ada menjelaskan perbedaan tentang quality circle. Bisa jelaskan Pak tentang quality circle, quality control, dan quality assurance dalam manajemen suatu proyek industri? Oke, wah, mantap. Pertanyaan mantap, privat. Oke, jadi gini. Audit itu audit itu bukan mengawas, bukan pengawas ya. Kalau di pemerintahan itu ibaratnya bukan dewan pengawas, bukan. Jadi audit itu suatu kegiatan untuk melihat apakah terjadi potensi-potensi yang bisa meningkatkan performa pekerjaan kita atau bahkan bisa menurunkan. Nah, jadi kegiatan. Nah, yang mengaudit ini orang-orang internal, bisa juga kita minta orang eksternal, ya. Fungsinya dia tidak mengawasin kita, tetapi memberi masukan bahwa ini loh ada terjadi temuan, misalnya gini, kita gampangkan aja, kan sama seperti BPK itu datang ke Unmul, ya. BPK pusat datang ke Unmul untuk mengecek keuangan Unmul. Ya, contohnya anggaplah nggak usah Unmul, langsung Fakultas Teknik misalnya. Datang ke Fakultas Teknik itu kan proyek, bukan rutinitas, tapi itu proyek. Proyek dari BPK. BPK datang karena dia pihak eksternal, saya mau datang mau ngawas keuangan di Fakultas Teknik. Oh, kapan Pak? 2 minggu lagi, udah disiapkan. Nah, mereka datang, mereka ngelihat nih. Bukan ngawasinya, tapi mereka ngelihat mana data-data keuangannya. Silahkan keluarkan semua. Kami mau ngecek apakah sesuai dengan penganggaran, pagu anggaran yang Anda tulis, yang Anda rencanakan atau tidak. Ini kami bantu, kami cekkan. Kalau di pihak internal sudah, di pihak eksternal lagi. Jadi ada 2 opsi. Nah, udah dicek-cek, ternyata, Bapak ternyata dari hasil laporannya gini. Pak, ternyata banyak nih temuan-temuan. Pertama, Bapak nggak bayar pajak,
misalnya untuk setiap pembelanjaan barang habis untuk belanja modal misalnya, Bapak nggak bayar pajak nih, harusnya ada bayar pajak nih. Nah, kemudian, wah Bapak juga ini ada dana yang nggak jelas ini kemana nih, tiba-tiba hilang aja misalnya. Itu kan semua performansi yang ditemukan itu menunjukkan itu memberikan masukan pada kita bahwa ini loh anggaran yang kamu gunakan itu tidak sesuai dengan rencana. Nah, kalau ini dilakukan, hati-hati, KPK bisa datang. Nah, gitu. Jadi dia bukan ngawas, dia hanya memberi masukan. Ya, auditor tidak memberikan punishment. Kalau pengawas bisa memberikan punishment ya, pengawas. Tapi kalau misalnya audit, dia tidak memberikan punishment, hanya memberikan saran bahwa Pak ini seperti gini. Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu. Itu dia proyek tuh, proyek. Nah, seperti saya kemarin sebagai anggota Panwaslu, saya datangin ke TPS ya, ke TPS, terus saya ngawasin. Nah, yang saya awasin adalah kegiatan yang ada di dalam itu apakah sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan yang berlaku yang sudah disusun oleh panitia pemilu. Oleh panitia pemilu ya, panitia pemilu. Nah, jadi kita ngeliatin nih, ya kita ngeliatin kegiatannya sesuai nggak. Kalau nggak sesuai, kita berikan masukan, kita catat temuan. Pak, ini ada temuannya, ini ada ini. Nah, seperti kemarin ada temuan kotak suaranya itu jebol waktu baru datang. Saya temuin, saya catat, terus saya bilang, Pak, ini rusak, tolong diganti. Nah, karena di dalam undang-undang kita punya aturan bahwa kita minta ini diganti. Kalau mereka nggak mau melakukan tindakan, kita nggak masalah, tapi kita tulis. Intinya kita sudah melakukan saran, ya. Bilang, Pak, ini diganti kotaknya, nggak bisa. Ini jebol, ini udah kelihatan. Takutnya nanti tercecer segala macam. Wah, nyanyi kan orang dari orang dari panitia pemilu kan, wah gitu kan. Ya saya bilang, wah saya nggak mau tahu Pak. Yang jelas ini jebol, saya nggak mau tahu. Kalau terjadi kecurangan, tetap saya catat berarti ini karena jebol. Nah, saya bilang gitu. Ya, kan itu temuan. Nah, itu evaluasi. Akhirnya dibilang, ya udah nggak apa-apa dah Pak. Intinya kami nggak punya lagi nih stok. Ya udah, saya catat. Habis itu saya lampirkan, saya laporkan langsung ke pusat, dan pusat udah ngelihat bahwa kayak gini. Nah, itu fungsi dari audit ya. Jadi audit itu bukan ngawasin buat ini, enggak. Dia hanya melakukan pengecekan apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Ya yang sudah diterapkan oleh si manajer proyek. Oke, kemudian yang kedua rentang waktunya. Rentang waktu pembuatan laporan atau reviewnya ini. Nah, biasanya itu kalau untuk pembuatan laporan di dalam proyek itu biasanya sebulan sekali. Biasanya sebulan sekali. Tapi kalau itu kompleks sekali kompleks sekali proyeknya, kompleks, intinya kompleks itu banyak kegiatan-kegiatan pendukung, berarti evaluasinya itu dilakukan setiap pekerjaan pendukung selesai. Tetapi tetap juga ada review per bulanan. Jadi ada tambahan bulanan plus review setiap kegiatan selesai. Nah, itu rentang waktunya biasanya digunakan gitu ya. Kalau untuk proyek-proyek misalnya di instansi pemerintahan, contoh di Unmul, itu untuk audit keuangan itu biasanya setiap 6 bulan sekali. Ya, untuk audit internal manajemen mutu itu biasanya 3 bulan sekali ya kita lakukan. Untuk audit tentang pertemuan perkuliahan itu kita lakukan selama 1 bulan sekali. Nah, itu kita jelaskan tuh. Jadi ada mahasiswa bermasalah, ada mahasiswa nggak masuk sekolah, nggak mau masuk kampus segala macam, itu kita jelaskan tuh. Ada yang nggak ngerjain ini, misalnya ngerjain skripsi nggak ngerjain, kita jelaskan, kita berikan itu semua kepada KPS. KPS itu adalah manajer proyek loh ya di dalam proyek ini. Nah, jadi itu kita jelaskan. Oke. Nah, kemudian perbedaan antara quality control dan quality circle sama quality assurance.
Quality circle itu ada rapatnya, ya, rapat pertemuannya, menjelaskan tentang bagaimana caranya meningkatkan kualitas pekerjaan. Itu quality circle, ya. Kemudian kalau quality control itu pekerjaannya, jabatannya, ya. Rifat bekerja sebagai quality control, berarti dia bekerja untuk mengontrol kualitas yang terjadi, hanya mengontrol. Setelah dikontrol sesuai dengan SOP, udah selesai. Nah, tetapi kan ada pihak audit yang ngelihat, oh, kamu sesuai dengan prosedur, tapi kenapa hasilnya seperti ini? Itu bagian audit. Nah, hasilnya itu dijelaskan di quality circle. Quality circle, oke. Nah, kemudian di quality assurance. Quality assurance ini adalah pekerjaan juga ya, pekerjaan yang menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan ini itu sudah sesuai dengan baku mutunya. Nah, biasanya untuk quality assurance ini di bagian-bagian untuk uji-uji biasanya, quality assurance itu ya, uji-uji. Nah, dia sesuai dengan baku mutu, sesuai dengan standar. Kalau tadi quality control, dia melakukan sesuai dengan prosedur. Kalau quality assurance melakukan sesuai standar, ya, standar karena hasil pengujian itu sesuai dengan standar SNI, BSI segala macam. Nah, setelah melakukan sesuai itu, ya udah dia laporkan juga ke bagian manajer juga. Nah, nanti di situ nanti ada datang lagi audit. Kita lihat bagaimana kita audit tentang quality control. Oh, ini sesuai dengan prosedur, tapi kenapa gasnya ini terlalu banyak misalnya, atau gasnya ini masih basah. Ini bagaimana nih hasil analisanya? Oh, kita lihat lagi di bagian quality assurance-nya. Oh, ternyata dia memang sesuai dengan baku mutu, tetapi kandungan airnya memang agak tinggi nih. Oh, ini penyebabnya di sini nih. Nah, itu. Jadi itu bedanya ya antara quality circle, quality control sama quality assurance. Oke, gitu ya Rifat ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Oke, misalnya dalam proyek telah lama berhenti karena suatu hal oleh pihak pengawas. Apakah apabila proyek tersebut ingin dilanjutkan perlu kita melakukan audit ulang mengingat proyek tersebut dihentikan oleh pihak audit atau pengawas? Oke. Nah, ini saya tekankan lagi bahwa gini, pengawas tidak bisa memberikan punishment atau tidak bisa memaksakan bahwa kau berhenti. Tidak. Jadi mungkin bahasanya itu gini, proyek itu dihentikan karena masukan oleh pengawas, bukan dihentikan oleh pengawas ya. Beda kan? Beda, dihentikan oleh pengawas itu kayak mau dipaksa, oh kamu mau berhenti gitu kan. Tapi kalau atas saran, atas pertimbangan yang ada, baru yaudah dah kita, si manajer proyek bilang, udah kita tutup. Nah gitu ya, jadi mungkin masih itu. Oke, jadi karena gini aja, langsung saja kita ke TKP ya. Ada suatu permasalahan dulu di tambang batu bara di daerah Tenggarong, ya Kukar. Auditor eksternal itu berasal dari pemerintah, Pemkot. Pada saat itu ya Pemkot Minerba. Dia datang, kemudian dia melakukan auditing, ya auditing tentang proses, keuangan segala macam, semua, quality control semua pokoknya. Nah, setelah dilakukan pengawasan, ternyata ditemukan ada temuan nih. Temuannya salah satunya adalah limbah sulfurnya itu tinggi sekali, limbah besinya juga tinggi banget. Nah, sehingga ketika perusahaan batubara tersebut itu limbah airnya itu langsung itu dibuang ke anak sungai Mahakam. Di mana anak sungai Mahakam tersebut dalam berjarak sekitar 1 kilometer sekitar 400 meter dari industri tersebut, dari pabrik batubara tersebut, ya, dari perusahaan batubara tersebut, itu ada permukiman di sana, penduduknya sekitar 200 penduduk, 200 kakak. Nah, dia tinggal di pinggir sungai tersebut. Nah, dia menggunakan air anak sungai Mahakam tersebut untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, sama untuk memasak, minum segala macam. Nah, permasalahannya
ketika sulfur yang dibuang oleh perusahaan ini terlalu tinggi, walaupun kita olah dengan dimasak itu dengan dimasak tetap tinggi juga, masih tinggi karena melewati dari baku mutu. Nah, sehingga mereka mendapatkan temuan dan memberikan memberikan saran kepada pihak manajemen perusahaan bahwa tolong lakukan perbaikan di bagian pengolahan limbah karena sulfurnya tinggi pada saat itu sekitar 10.000 ppm, tinggi banget. Dalam hal ini saya mengatakan bahwa itu tidak yang namanya diolah, langsung dibuang gitu aja ya. Memang sih pada saat itu nggak diolah sih, karena pada situ saya tuh yang konsultannya di situ, dia nggak ngolah sama sekali. Besinya itu sekitar 5.000 ppm, gede banget, nggak diolah, intinya langsung losos gitu aja. Ya udah, dia memberikan saran seperti itu, kemudian dia memberikan laporannya dari pengawas Pemkot ini diberikan kepada Pemkot kan, kepala kantornya kan. Kepala kantor ini Kementerian BUMN, Kementerian BUMN dan Minerba gitu ya, ISDM segala macam. Dan kementerian memberikan punishment. Kementerian memberikan punishment kepada perusahaan tersebut karena mereka mencemari lingkungan. Dan Kementerian Lingkungan juga mencemari lingkungan. Jadi dia dapat bendera merah. Dia harus bayar denda sekitar berapa M gitu. Kalau tidak dilakukan dalam tempo sekian tahun ya. Tempo sekian bulan, bukan tahun tapi bulan. Nah, tapi mereka juga harus membayar sekian ratus juta kepada penduduk tersebut. Jadi dibagi masing-masing per kepala. Nah, jadi pada sini bahwa proyek tersebut itu perusahaan tersebut itu dihentikan, tidak boleh beroperasi. Tidak boleh beroperasi dan dia harus melakukan perbaikan. Nah, karena sudah ada punishment itu dari kementerian, dari pihak atas, ya udah berarti dia lakukan itu, kemudian dilakukan lagi. Kemudian setelah selesai perbaikan, dia lanjutkan lagi proyeknya. Itu nggak apa-apa. Nah, asal dengan catatan bahwa minta lagi pihak eksternal pengawas itu datang lagi. Nah, pada saat itu pihak dari Pemkot kita minta datang lagi. Pak, tolong cek ini air keluarannya, kita olah, ini, tolong cek bagaimana. Setelah dicek, kita minta pengakuan. Bagaimana Pak hasilnya? Oh, ya, cuma gini-gini aja, tapi kita tidak minta. Waktu itu saya bilang, Pak, tolong bahasa verbal karena ini penting bagi kami. Nah, hanya, ya ini udah bagus. Bagusnya berapa Pak angkanya? Oh, ini sekitar 0,1 ppm untuk sulfur, sekitar 0,001 ppm untuk besi. Udah, kita dokumentasikan, kita rekam, kita berikan pada manajemen perusahaan, kemudian pada situ kita minta juga, Pak, tolong Pak, saya tunggu konfirmasi dari kementerian bahwa perusahaan kami ini sudah dicabut pembekuannya dan bisa layak untuk dilanjutkan lagi pengoperasiannya. Nah, itu kita minta juga, dan dia juga gitu juga ya, kita minta, Pak, tolong bahasa verbal segitu juga. Ya Pak, nanti saya berikan Pak, dalam waktu berapa lama Pak ya. Kita minta, kita nggak mau yang namanya digantung ya. Berapa lama Mbak kita tunggu, Sidin? Ya sekitar 1 bulan. Lama banget Pak, nggak bisa Pak 2 minggu, Sidin. Karena kita hitung juga, kok kita ini sudah rugi sekian miliar Pak. Kita hitung juga, akhirnya dia, oh iya bisa kok 1 minggu, akhirnya gitu. Nggak sampai 3 hari udah turun aturannya, udah bisa diberlakukan lagi, udah bisa operasi lagi tuh pabriknya. Nah, jadi itu bisa. Jadi bisa ya, kalau terjadi permasalahan, kita hentikan, kemudian kita lakukan perbaikan, lanjutkan lagi, itu bisa. Oke, gitu ya. Ini Imam ya, ya. Itu ya Imam ya. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya, silakan. Ada lagi, silakan. Ada mau tanyakan? Excuse me, boss. Bagus-bagus pertanyaannya nih, keren-keren, mantap. Ini otak-otak proyek ini bubuannya nih kayaknya nih. Otak-otak proyek ini mantap, mantap. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian untuk perkuliahan kita kali ini ya. Kalau tidak ada. Dan nanti minggu depan kita masuk ke bagian
Bagian apa nih? Oh ya, kita seharusnya kan kita ada materi tentang pemilihan proyek kan ya. Nah, ternyata itu pemilihan proyek itu saya lihat-lihat itu berkaitan dengan ekonomi teknik. Jadi ada penjelasan tentang IRR, BEP, segala macam. Sehingga saya rasa itu tidak saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Ya, tidak saya sharingkan. Karena itu berkaitan sama ekonomi teknik. Takutnya nanti beririsan dengan mata kuliah ekonomi teknik. Oke, jadi saya lanjut langsung ke bagian mengelola konflik dalam proyek minggu depan. Ya, insya Allah nanti kita akan membahas tentang itu. Mengelola konflik. Jadi, nah untuk minggu depan saya harapkan gini ya teman-teman. Minggu depan saya harapkan nanti teman-teman siapkan kuotanya minggu depan hari Rabu. Itu teman-teman itu semua videonya nyala ya. Karena itu saya mau ngerekam dan itu sebagai data untuk bahan akreditasi kita, akreditasi prodi ya. Karena kan menurut informasi sih mereka nanti ngelihat bagaimana perkuliahan kita pada saat daring. Kalau kelihatannya banyak off gini kan gimana gitu kan? Ya intinya ya mau nggak sih teman-teman akreditasi tetap atau ya jawaban bala turun, nggak mau kan, pasti mau naik kan. Nah, jadi tolong kerjasamanya teman-teman ya minggu depan. Nah, ini saya langsung beritahu aja. Pokoknya minggu depan siapkan kuotanya nanti dan aktif juga tuh kalau bisa nanti bertanya ya. Sehingga nanti kelihatan wah keren lah gitu kan. Karena biasanya mereka random tuh mintanya. Kalau random nanti saya bilang, "Pak, nanti perlukan saya aja sih, Din." Nah, itu. Oke. Iya ya. Rabu depan cuti kah? Nah, itu dia tuh. Saya nggak tahu kalau misalnya itu lebaran, berarti lebaran, oh iya kayaknya lebaran ya hari Rabu ya. Dia 2 hari ya. Nah, sebentar. Saya lihat tanggal dulu. Gini, ngomong-ngomong kita itu terakhir kuliah itu tanggal 21 loh. Setelah tanggal 2, ya seingat saya tanggal 21 itu terakhir. Akhir kuliah. Oh, tanggal 29, tanggal 20. Iya. Seingat saya kuliah akhir itu tanggal 21 atau 26 ya? Kayaknya 21 deh. Iya, tanggal 21 terakhir. Karena tanggal 24, 25 itu minggu tenang. UTS-nya UAS-nya itu mulai tadi tanggal 27 UTS-nya. UAS-nya. Menurut kalender akademik ya. Nah, jadi kita terakhir itu kuliah tanggal 21. Kalau minggu depan kita itu libur, berarti kita ngutang satu mata kuliah. Satu ini bukan satu sih, kayaknya dua jadwal perkuliahan deh. Gini aja. 2 jadwal perkuliahan nanti tetap saya posting. Ya, tetap saya posting dan itu saya anggap teman-teman itu bimbingan untuk tugas UAS. UAS kita itu ya tugas kalian nanti ya. Tugas teman-teman itu ya. Jadi tugas besar nanti dikumpulkan cuma satu aja. Nanti situ tulis nama-namanya, nanti dikumpulkan pada saat hari paling lambat hari UAS-nya. Oke? Nanti kita lihat nanti tanggal berapa nanti UAS-nya manajemen proyek nanti pada jam tersebut itu harus sudah dikumpulkan. Ya, jadi kita nggak ada UAS yang soal itu nggak ada, tugas saja UAS-nya ya. Nah, itu jadi nanti kita anggap yang kurang-kurang ini adalah konsultasi untuk bertanya tentang manajemen proyek. Nah, tapi nanti teman-teman bisa juga nanya kok. Misalnya agak bingung kan tentang tugasnya, boleh tanya, boleh nanti diskusi kita nanti. Oke? Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, makasih Mam sudah mengingatkan. Iya ya, minggu depan lebaran. Haha. Pulang kamu Mam. Oke, saya juga sekian perkenalan hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sama partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Salam warahmatullahi. Oke, saya close ya.